sebenarnya ini dari semua yang kita pelajari dulu ya. Pelajari dari ayat-ayat yang begitu banyak yang sudah kita pahami bersama sejak awal. Ini intinya. Ini intinya. Jadi kalimat ini kalimat Allah dalam banyak. Suara saya putus-putus ya. Oke Gus, putus-putus suaranya, ngapunten. Ya, sekarang udah nggak putus ya. Kalau udah minum kopi biasanya nggak ada. Nah, ayat ini banyak ya padanan ayat lain. Untuk apa kita dihadirkan di planet ini? Untuk apa kita dihadirkan di bumi ini? Itu banyak ayat lain itu. Seperti misalnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayo. Coba pada ayat berapa surat apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Ghasyiyah. Coba dicari. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintah manusia itu kecuali untuk memukhliskan penyembahan kepada Allah. Menyembah Allah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan memukhliskan agama Allah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 55. Mau dibaca? Silakan yang membaca. Ini matahari sudah meninggi. Al-Ghasyiyah ya. Ayat Bayyinah Gus. Al-Bayyinah Pak Wahyu. Ayat berapa Pak Wahyu? Ayo Pak Wahyu cepetan, kedahuluan nanti hadiahnya diambil orang. Ayat 5 Gus. Coba Husnul dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dan ikhlas dan mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikianlah itulah agama yang lurus atau yang benar. Shadaqallahul azim. Ulangi lagi. Surat Al-Bayyinah ayat kelima ya. Tidak aku manusia itu tidak diperintah kecuali untuk apa? Liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kecuali ayat surat Al-Bayyinah itu surat ke-98 bagi yang belum menemukan. Jadi surat Al-Bayyinah menjelaskan sama dengan ayat ini tadi. Jadi manusia itu kalau di sini lebih jelas, lebih kuat ya. Di ayat yang kelima itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintah kecuali hanya untuk menyembah dengan ikhlas mentaatinya kepada Allah, mentaati Allah semata-mata menjalankan agama, akan menjalankan sholat, menunaikan zakat, dan seperti itulah agama yang lurus. Maka kembali kepada ayat yang sedang kita kaji dalam surat At-Tariyat ini, kita sekarang ayo coba lihat ya. Hari-hari kita itu benar enggak, belum sampai pada praktek, pada pikiran aja. Pikiran kita itu sehari-hari itu memang benar ya, ini kan hidup untuk menyembah Allah.
begitu, ataukah ini harus cari rezeki? Nah, coba hari-harinya gimana hari-harinya? Pikirannya aja lah, diakui. Nah, in daily activity, in habitual action, what usually you thinking about? Nah, Lebih banyak berpikir tentang rezeki, Gus. padahal, Pak, padahal ini Allah karena ya agak putus ya. Nah, saya pakai tethering yang unlimited. Jadi Allah mengingatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu karena apa? Karena kenyataan yang disampaikan Pak Jo tadi. Kenyataan banyakkan manusia hanya berpikir tentang hal selain penyembahan kepada Allah. Lalu yang kedua, orang kadang berpikir gini loh dulu. Dipikir penyembahan pada Allah itu hanya berkutat tentang ritual, tentang sholat, tentang puasa, zakat, haji. Itu dikiranya yang namanya ya'budun atau ya'budullah, menyembah Allah, itu hanya yaitu urusan sholat, puasa, zakat, atau haji lah. Itu padahal yang namanya ya'budullah, menyembah kepada Allah, itu persoalan alladzi khalaqal mauta wal hayat. Ketika Allah menciptakan hidup dan mati itu. Nah, semua yang bicara tentang liya'budullah, menyembah kepada Allah, itu menyembah dalam arti yang lebih luas. Menyembah kepada seluruh peraturan Allah diikuti. Inilah yang sulit. Kalau cuma sholat banyak yang sudah bisa. Kalau haji banyak yang sudah bisa. Tapi mendasarkan semua hidupnya pada aturan Allah, nah ini yang banyak belum bisa. Padahal itu sesungguhnya konsep dari ya'budullah, apalagi mukhlishina lahud. Nah, sehingga ketika manusia yang dipikir hanya makan dan rezeki, maka ayat selanjutnya yang 56, yang 57, ma uridu minhum mir rizqin lulu seta 24 jam 7 hari seminggu 30 hari sebulan 12 bulan setahun, manusia itu kok pikiran, diskusi, obrolan, langkah, fokus, kok rizki makan. Itu gimana itu maunya itu Allah? Sehingga Allah kemudian menegur kita itu begitu. Tapi gini loh, bukan karena Allah tidak memperbolehkan kita cari rezeki loh. Boleh, saya ulangi. Jangan kok kemudian itu Gus Dur gimana? Enggak, Allah itu tidak melarang sampean nyari rezeki. Allah enggak melarang sampean untuk makan. Allah berfirman, kulu washrobu. Ya tak? Kulu makanlah kalian, washrobu dan minumlah kalian. Berarti kita boleh makan dah? Kita boleh apa? Minum. Rizki juga boleh. Allah beri wang tasyirufil, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk apa? Mencari karunia Allah. Boleh. Tetapi, ini loh, perlunya rem itu gitu. Ketika kita kemudian kebablasan, kebablasan, hidupnya hanya nyari duit, hidupnya hanya untuk makan, sampai melupakan pengabdian kepada Allah, sampai melupakan perjuangan agama, hidupnya hanya untuk pribadi dan keluarga, lalu
lupa memperjuangkan atau berbagi untuk sesama. Ini yang diperingatkan Allah. Saya juga nyari rezeki, saya juga makan. Kemarin dikirimi orang durian banyak saya. Mau tak? Durian banyak saya dikirimi. Kemarin tak bagi-bagi ke jamaah semua. Bukan kok saya minta durian loh ya, enggak loh ya. Saya tadi malam ngisi diundang kajian ceramah Maulid Nabi. Saya ngisi Maulid Nabi di Polresta Denpasar. Jadi tadi malam saya diminta untuk ceramah Maulid Nabi di Polresta Denpasar. Nah, pas pulang, karena saya itulah kalau ceramah enggak mau apa ya, nggak mau saya perbolehkan kita untuk terima bayaran. Loh, akhirnya saya dibawain apa ini, berkatan banyak, nasi banyak itu. Wah, terus saya balik ke pondok. Nah, biasanya di pondok kan kalau malam banyak dulur-dulur jagong itu. Saya tahu mereka kelaparan. Bagi semua, cukup semua, wong banyak itu. Wih, seneng. Bener, kayak anak panti, seneng banget. Lah artinya apa? Tidak apa-apa makan barokah, tidak apa-apa. Tetapi ketika kita kemudian berlebihan, nah ini yang dipandang Allah. Loh, gimana kamu tak kasih tangan, kamu tak kasih kaki, tak kasih otak yang begitu sempurna. Ya kan? Saya pernah nyampaikan ke sampean ya. Seandainya ini otak ini kan terdiri dari kabel-kabel, dari impuls-impuls elektromagnetik yang luar biasa canggih. Otak ini. Orang-orang neuroscience itu, neurologi, orang-orang neurologi, itu para pakar neurologi itu pernah menyatakan bahwa seandainya kabel-kabel yang ada di otak manusia itu dibeber gitu, digelar, dibentangkan kabel-kabel itu. Teman tahu motherboard atau ininya sirkuitnya kayak dulu radio lama itu loh ya, karena ada kelas-kelasan yang patrian yang rumit banget. Nah, otak itu juga begitu, terdiri dari sambungan-sambungan kabel yang luar biasa rumit. Itu seandainya digelar, kata para ahli neurologi, neurolog, itu ternyata sebesar lapangan bola. Jadi rumitnya itu sebesar lapangan bola. Betapa canggihnya otak yang Allah karuniakan kepada manusia. Nah, bandingkan dengan otaknya semut. Teman bisa bayangkan otaknya semut seberapa? Teman pernah lihat kalau semut itu senyum? Loh, nggak pernah. Loh, semut saja dulur. Nggak pernah mengkhawatirkan rezekinya. Nggak pernah mengkhawatirkan takut nggak makan. Ya, masih bertasbih kepada Allah. Yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih itu apa yang ada di langit dan di bumi. Loh, kita yang dikasih otak seluas lapangan bola, lah kok terus khawatir nggak makan, khawatir nggak punya rezeki itu loh. Coba toh, nggak kalah sama semut ente ini. Nah itu yang kemudian Allah perintah di sini. Sik. Wong kamu itu tak kasih otak begitu canggih, tangan yang begitu kuat, kaki yang begitu hebat, lalu wawasan yang begitu luas. Lah kok kamu pakai untuk hanya cari rezeki dan makan itu loh. Itu yang Allah kemudian beri. Wa ma uridu ayyuqaimun. Aku tuh enggak nyuruh dia ke bumi. Itu hanya untuk nyarikan makan. Enggak. Kok hidupnya terus cari makan tok itu ya apa? Jadi ibaratnya gini sampean dulu. Teman itu dikasih modal sama majikan sampean. Dikasih modal untuk belanja apa yang kamu suka sudahlah. Dikasih modal 10 juta. Terus sampean pakai hanya untuk beli kerupuk 1 kresek. Itu kebanyakan modalnya atau gimana? Kebanyakan modalnya. Allah itu laqad khalaqnal insana fi ahsani
apa? Takwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam penciptaan yang sempurna, perfect. Kamilatun. Benar-benar sempurna. Lah kok terus kemudian hanya untuk cari makan dan cari rezeki. Nah ini yang Allah nggak terima. Gitu loh. Maka kemudian kembali ke ayat yang 56. Aku ini menciptakan manusia itu untuk menyembahku. Loh kalau gitu gimana? Oh berarti menyembah Allah itu memerlukan satu keahlian yang luar biasa, satu instrumen, equipment atau peralatan berupa otak yang sempurna. Karena menyembah Allah itu tidak mudah. Karena menyembah Allah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji. Menyembah Allah itu ibadah ritual, ya sholat, ya haji itu juga ibadah sosial. Maka kalau ketika bicara ibadah sosial, bicaranya adalah ketika kamu silahkan cari rezeki. Tapi rezekimu itu bukan hanya untuk dinikmati di dunia, tapi juga untuk kamu bawa pulang ke akhirat. Silahkan kamu makan, tapi makan yang halal atau thayyibah. Silahkan kamu makan, tapi berhentilah sebelum kenyang. Silahkan kamu makan, tapi juga berbagilah kepada mereka yang kelaparan. Loh gitu loh. Itu ya bujun. Nah kalau mau makan, wah, istilah wong Lamongan jadi waduk dewe. Iku kewasar iku. Untal-untalan ngono. Sih gini. Kula nek teng Lamongan ngomong wis Idian untal-untalan ngono. Kadang saya kurang kasar, jeglak-jeglakan ngono. Plok-plok. Wis akeh pokoke tingkatane basa kasar itu Lamongan masalah mangan itu. Mulai dari untal, ngemplok. Karuan. Nah, jadi nek kita iki dipangan dhewe sampai bahkan wis kadung kenyang itu loh, enggak kok terus dibagi. Kenyang wis puas sih. Dimasukkan kulkas. Tuh, dimasukkan kulkas, enggak dibagi. Iki lho sing jenenge bukan lagi manusia. Tsumma radadnahu asfalasa. Kemudian manusia apa? Menurunkan derajatnya sendiri di asfalasaf ini ke dalam derajat yang sangat rendah. Karena sama dengan binatang. Masih mending binatang itu. Binatang kalau makan, kalau sebelum kenyang nggak boleh ngasih temannya. Tapi begitu udah kenyang, dikasih. Itu kerbau. Begitu makan rumput, enggak. Ketika belum kenyang, sundang yang lain. Begitu sudah kenyang, silakan. Nah manusia kadang sudah kenyang pun disimpan di kulkas. Bahkan ketika kulkasnya udah penuh, ini baru kulkas 2 pintu, beli kulkas 12 pintu. Biar bisa makin nyimpan banyak. Loh ini loh dulur yang ditegur Allah. Jadi bukan kok nggak boleh makan, bukan kok nggak boleh cari rezeki, tapi cara sampean cari rezeki, tujuan sampean cari rezeki itu yang dikritik Allah. Terutama ketika fokusnya hanya untuk itu. Jadi kajian kita dulur jamaah Zoomiyah ini. Ayo rubah ya. Ayo cari rezeki, ayo ya makan tapi dengan aturan Allah. Dan lebih di atas itu semua, tujuan hidup kita itu bukan lain bukan kecuali untuk menyembah Allah. Sampean yang sudah umur 40, sampean yang sudah umur 50, apalagi yang umur 60, 3 tahun lagi sama itu. Sampean itu kalau umur 60 berarti tinggal 3 tahun lagi. Loh kok gitu, Gus? Ukuran kita itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu 63 tahun. Kalau sama udah 50 tinggal 13 tahun. Gitu loh. Gak usah panjang-panjang. Saya masih Gus, masih lo. Apalagi sekarang banyak orang mati dodok kok ya apa sih. Wes, kalau punya rencana kebaikan nah dilaksanakan. Kalau punya rencana berhenti dari keburukan nah dilaksanakan. Terutama dalam hal ini tadi ya. Dalam hal kita menjadi orang-orang yang
hidup hanya untuk menyembah Allah. Apapun yang kita punya dan dapatkan dari kerja kita, ujungnya yang ditanya Allah di sana. Piro sing kon gawa nang rene, gitu loh. Jadi sampean misalnya punya harta 1, 20, 30, 50 hektar. Sertifikat sampean segitu banyak, itulah sekarang sampean bisa banggakan di dunia. Tapi nanti yang ditanya di kubur apa? Berapa sertifikat yang kamu bawa ke dalam kubur ini? Dan gitu. Enggak berapa yang ditinggal toh. Yang ditanya itu yang sampean bawa. Maka kalau sampean jungkir balik sejak kecil bekerja sampai tua, pastikan yang sampean bawa pulang itu lebih banyak daripada yang ditinggal. Begitu harusnya. Itu manusia cerdas. Jadi kalau kata orang, harta nggak dibawa mati, ya bisa dibawa mati. Pakai untuk kepentingan Allah, kepentingan agama, kepentingan bangsa dan negara. Itu manusia. Jelas ya? Jadi, kalau kita punya sekian puluh, sekian juta, sekian miliar hasil usaha kita, yaitu tadi pastikan bahwa lebih banyak yang kita bawa pulang. Jadikan hasil kerja sampean menjadi hasil hidup. Kalau hasil kerja adalah apa yang kita nikmati selama hidup, maka hasil hidup adalah apa yang kita nikmati setelah mati. Oke. Saya rasa itu dulu kajian kita pada pagi hari ini. Ini matahari sudah makin meninggi meskipun di WIB mungkin baru jam 6, dan pasar sudah jam 7:04, waktunya ngopi. Monggo kalau ada yang tanyakan silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Salam Mas Ayu. Ngapunten. Dalam kita adalah hanya untuk menyembah Allah itu kan banyak zikir, Gus. Kadang zikir kita di mulut aja, sedangkan hati dan pikiran kita itu di yang lain-lain. Ngapunten, mohon dikasih cara untuk bahwa biar hati, pikiran, dan bibir ini sama. Kalau kita lagi berzikir, ya semuanya hanya kepada Allah. Jadi sebenarnya gini ya, kita diperintah Allah untuk pertama wirid. Wirid itu sebenarnya cara atau latihan agar kita bisa zikir. Kalau wirid itu adalah gerakan atau kegiatan fisik berupa menggerakkan lidah juga bibir untuk menyebut asma-asma Allah. Itu wirid. Sementara zikir itu kegiatan hati. Yang namanya kegiatan hati itu berada dalam hati. Zikir itu artinya ingat. Nah, kalau kita bicara ingat, maka kita bicara tentang kita itu sudah menyatu dengan cinta. Orang kalau sudah mencintai seseorang, itu kan ketika saat ada dulu nyanyian gini. Makan, ingat kamu, waktu aku tidur, ingat kamu. Ya, dulu nyanyian dulu, masih ingat Mas Adi zaman? Itu nyanyian dulu. Waktu aku bangun, ingat kamu, atau jangan waktu BAB. Jadi waktu aku jalan ingat kamu. Nah, ingat seperti ini biasanya kan dimulai dari menyebut nama. Ya, nemu misalnya my lovely, my shining, my world, my love, my cintaku, matahariku, segala macam. Nah, makanya Allah, ketika kita mencintai Allah, itu ingatan kita terus di mana-mana yang kita bahas itu Allah, gitu. Kita tetap bekerja, tapi kadang cinta itu kemudian
tertampakkan, tervisualisasikan dalam ucapan dan tindakan kita. Orang kalau lagi gandrung togel di warung, di rumah, ketemu teman, di bis, yang dibicarakan nomor togel. Orang kalau gandrung politik, kemanapun yang dibicarakan politik, ya kan? Pilkadu, pilkudu, pil apa, wis gak karu-karuan. Iku tok. Orang yang gandrung bola, yang dibicarakan bola. Tapi kalau orang gandrung sama Allah akhirat, dimanapun yang dibicarakan ya Allah dan akhirat. Al-zahiru tadullu 'alal batin. Zahirnya itu bisa menunjukkan batinnya. Maka ketika yang disampaikan Mas Jal tadi, orang kadang wiritan tapi hatinya mikir lain, tidak apa-apa. Untuk awal begitu, biasakan dulu, sebut nama Allah. Nabi Muhammad itu sampai muncul Asmaul Husna. Saya ulangi, Asmaul Husna, nama-nama baiknya Allah itu. Itu ya karena cintanya Allah. Kalau zaman itu biasanya namanya misalnya, zaman panggil dia, engkaulah rembulanku, apalagi, engkaulah rembulan malamku, engkaulah matahari pagiku, engkaulah bunga semerbak di halaman hatiku. Wow, macam-macam. Padahal wong lho jenenge sapa? Wagiem. Tapi karena cinta itu bisa menumbuhkan begitu banyak nama, gitu loh. Maka kalau kita nanti cinta kepada Allah, nama-nama yang disebut Nabi Muhammad dalam walillahil asmaul husna, itu karena cinta. Tapi tidak apa-apa sekarang diawali dengan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Terus ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Terus ya ayo. Ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Munir, ya Qad, ya Ya Bashid, ya Hafid, ya ayo diselesaikan. Ya Sami', ya Basir, ya Hakim, ya Adad, Qadir, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz ya Muqit ya ya Raqib, Hayyu ya Qayyum, ya Majid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Batin, ya Ali, ya Muta'ali, ya Batin, ya
Ya Ghafur ya Ya Malik ya Azim Ya Allah Ya Allah Ya Allah waris ya Allah ya Allah Ya Allah ya Jadi, Allah itu adalah nyanyian cinta. Itu nyanyian cinta. Maka untuk menumbuhkan itu, kita harus sering zikir, wirid. Makanya, ya, ini yang belum tahu, Pak Guru Mohtar itu mendirikan pesantren SPMA itu tanpa uang masuk, uang pangkal. Uang dalam tanda petik pendaftaran di SPMA itu wirid. Wirid 100.000 itu sebenarnya bukan kok bid'ah atau apa, hanya untuk membiasakan supaya lidah kita ini, bibir kita ini terbiasa melafalkan asma Allah, baqiyatus sholihah. Harapannya nanti bisa nyetrum ke dalam kegiatan hati yang bernama zikir. Itu masih lebih baik, mas, tidak apa-apa. Lebih baik daripada lambe ini dipakai nyanyian tidak rokok. Jadi jauh, mending itu. Tapi jangan gini ketika di mobil yang setel lagu-lagu apa ngaji-ngaji. Tapi lambene nyanyi liyo, tidak bisa. Yang diperintahkan wirid itu bibir kita, bukan kaset. Bibir kita. Makanya ketika nyetir, ketika di jalan, bibir kita, biar kita yang pikir. Jangan wakilkan pada kaset ya. Saya rasa itu kajian kita. Sekali lagi, ini saya ingin menunjukkan gambar otak ya, gambar otak manusia. Biar sampean dan saya juga tahu betapa yang disampaikan Allah tadi itu benar-benar loh, otak manusia itu loh. Yang tadi saya sebut. Kalau digelar, ini otak manusia itu begitu canggihnya. Kalau kita lihat nih, otak manusia ini kalau digelar, ini terjadi beberapa bagian. Kalau digelar itu ini, seperti susunan alam semesta. Yang sebelah kanan ini adalah yang kemarin saya sampaikan, susunan galaksi alam semesta itu. Kalau yang di sini, ini susunan otak manusia. Jadi betapa sempurna dan canggihnya Allah menciptakan otak manusia. Lalu kalau hanya untuk cari makan dan cari rezeki, itu kegedean modal, kekecilan kerjaan. Jadi kalau kita makanya kata Nabi, kalau hidupmu hanya untuk itu kerdil banget. Makanya Rasulullah mengibaratkan seperti sayap nyamuk, karena saking besarnya karunia yang Allah berikan kepada kita, tapi tidak kita manfaatkan untuk sebesar yang seharusnya. Makanya ayo tetap kita ya cari makan, ya cari rezeki, tapi bukan hanya itu, ada tujuan yang lebih besar, yakni menyembah, mengabdi kepada Allah melalui perjuangan agama bangsa dan negara. Saya rasa itu, semoga Allah merahmati kita, kita menuntun kita dalam siratal mustaqim, dalam perahu bahtera yang diselamatkan Allah. Allahumma sholli wa sallim barik wa sallim. Allahumma firli Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Rabbana waj'alna muslimina laka wa Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan juga dulur-dulur yang sedang sakit, ada Pak Karen kemarin yang masih sakit juga, ada dulur-dulur yang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan, dulur-dulur yang masih punya masalah, semoga Allah berikan jalan keluar. Dulur-dulur yang utang banyak, semoga Allah berikan kelancaran untuk nyaur. Juga dulur-dulur yang punya masalah keluarga, semoga Allah berikan jalan keluar sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sampai akhir kita. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oh,